Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Triyudono. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang anatomi dan fisiologi di sistem endokrin. Sebelum masuk ke sub pokok pembahasan, terlebih dahulu kita akan mengetahui tentang tujuan dari pembelajaran di mata kuliah KMB 2. Yang pertama, mahasiswa akan mengetahui tentang anatomi dan fisiologi di sistem endokrin. Yang kedua, mahasiswa mengetahui tentang sifat-sifat dan fungsi dari hormon. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui tentang cara kerja dari masing-masing hormon. Masuk ke topik pembahasan, terlebih dahulu kita harus tahu tentang sistem endokrin. Sistem endokrin merupakan suatu sistem yang bekerja dengan perantara hormon yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar endokrin. Yang dimaksud dengan kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu. Hasil sekresinya langsung masuk ke dalam darah dan cairan limfe, kemudian beredar di dalam jaringan tanpa melalui duktus atau saluran. Kemudian masuk ke subpokok berikutnya adalah hormon. Hormon merupakan bahan yang dihasilkan oleh organ yang memiliki efek regulatorik spesifik terhadap aktivitas organ tertentu. Hormon bertindak sebagai transmitter atau pembawa pesan. Jika dilepaskan ke aliran darah, kemudian dibawa ke sel dan diterjemahkan sebagai suatu tindakan untuk mengatur metabolisme dari organ tujuan. Kemudian sifat-sifat hormon. Yang pertama, hormon bekerja secara spesifik pada organ, bagian tubuh atau aktivitas tertentu. Yang kedua, dihasilkan tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit, tetapi memiliki pengaruh yang besar. Yang ketiga, hormon bekerja lambat, tidak spontan seperti sistem saraf. Yang keempat, hormon tidak dihasilkan setiap waktu atau diproduksi hanya apabila hormon itu diperlukan. Kemudian kelenjar-kelenjar endokrin. Di sini ada beberapa banyak kelenjar endokrin yang berada di dalam tubuh manusia. Yang pertama adalah hipotalamus, kemudian ada kelenjar hipofisis, kelenjar pineal, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar suprarenal, kelenjar pankreas, kelenjar adrenal, kelenjar timus, kelenjar testis, dan ovarium. Di gambar ini menerangkan gambar-gambar di mana masing-masing kelenjar itu berada di dalam tubuh manusia. Contohnya, kelenjar hipotalamus, pineal, dan pituitari atau hipofisis. Dia terletak di daerah kepala atau di dekat dengan bagian otak. Kemudian kelenjar tiroid dan paratiroid berada di area saluran pernapasan atau tepatnya di daerah trachea. Kemudian kelenjar timus, dia berada di bawah kelenjar tiroid. Kemudian ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal dia berada di area ginjal. Kemudian ada kelenjar pankreas, dia juga berada di sistem pencernaan. Kemudian ada ovarium, dia berada di saluran reproduksi wanita. Kemudian ada testis, testis berada di organ reproduksi pria. Baik, kita lanjutkan pada kelenjar hipotalamus. Hipotalamus ini letaknya di daerah kranial atau kepala, tepatnya di bagian bawah otak kecil. Hipotalamus merupakan pusat tertinggi dari sistem endokrin yang menjalankan fungsinya melalui hormonal dan saraf.
Hipotalamus ini menghasilkan faktor R atau releasing dan I atau inhibiting yang mampu mengontrol sintesa dan sekresi hormon hipofisis anterior. Kelenjar hipofisis. Kelenjar ini memegang peranan penting dalam mensekresi hormon dari semua organ endokrin. Kelenjar hipofisis ini mengatur agar setiap kelenjar endokrin dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Fungsi dari hipofisis diatur oleh susunan saraf pusat atau SSP melalui hipotalamus. SSP merangsang neurosektorik dalam hipotalamus untuk menghasilkan hipopsikotropik hormon untuk mengatur hipofisis. Kelenjar hipofise dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kelenjar hipofise di lobus anterior. Yang kedua, kelenjar hipofise lobus posterior. Yang ketiga adalah kelenjar hipofise lobus intermediate. Ya, pada gambar ini dia menjelaskan tentang bagian atau letak dari kelenjar hipofisis atau hipotalamus. Di bagian hipotalamus, di situ ada kelenjar yang kecil namanya adalah anterior pituitary. Kemudian di anterior pituitary di sebelah dekstra, sebelah kanan, di situ ada bagian-bagian seperti pars tuberalis, pars intermedial, dan pars distalis. Kemudian di posterior pituitary ada yang namanya infundibular stalk dan juga pars nervosa. Baik, kemudian kelenjar-kelenjar hipofisis baik anterior maupun posterior, dia akan menghasilkan beberapa hormon. Contohnya, hipofisis anterior, dia akan menghasilkan hormon. Yang pertama adalah growth hormone. Yang kedua ada thyrotopic hormone. Kemudian ada adenocorticotropic hormone. Kemudian ada gonadotropic hormone. Gonadotropic hormon ini dibagi menjadi beberapa hasil hormon yang dihasilkan adalah luteinizing hormone, kemudian ada FSH, follicle stimulasi hormon, kemudian ada prolaktin hormon. Itu yang dihasilkan oleh hipofisis anterior. Kemudian bagian hipofisis posterior dia menghasilkan 2 hormon, yaitu ADH atau antidiuretik hormon dan oksitoksin. Baik, kita lanjutkan di lobus anterior atau masih di kelenjar hipofisis bagian anterior. Lobus anterior terdiri dari jaringan epitel kelenjar sehingga disebut juga adenohipofisis. Membentuk hormon sendiri yang kemudian akan dibebaskan dalam darah. Hipofisis anterior mengeluarkan 6 hormon peptida utama. Baik, tadi sudah dijelaskan di depan, lobus anterior dia akan menghasilkan hormon growth hormone. Fungsinya adalah untuk merangsang pertumbuhan tulang dan lemak serta meningkatkan sintesis protein. Yang kedua adalah TSH atau thyroid stimulasi hormon. Fungsi thyroid stimulasi hormon ini mengendalikan kelenjar tiroid dalam menghasilkan hormon tiroksin, kemudian menstimulasi pembesaran tiroid dan menambah uptake yodium. Yang ketiga adalah ACTH atau adrenocorticotropic hormone. ACTH ini berfungsi untuk mengendalikan kelenjar adrenal untuk menghasilkan steroid di korteks adrenal. Yang keempat adalah hormon gonadotropik yang terdiri dari
luteinizing hormone atau hormon LH, di mana LH ini berfungsi untuk mengendalikan sekresi estrogen dan progesteron, serta mempengaruhi produksi testosteron di dalam testis. Kemudian FSH atau follicle stimulating hormone. Fungsinya adalah untuk merangsang perkembangan folikel di ovarium dan pembentukan spermatozoa di testis. Kemudian yang kelima adalah hormon prolaktin. Fungsinya adalah untuk merangsang perkembangan payudara dan produksi air susu pada wanita. Yang keenam adalah MSH atau melanocyte stimulasi hormone, di mana MSH ini berfungsi untuk menyebabkan sel melanosit di dalam jaringan kulit dan menghasilkan lebih banyak pigmen melanin atau zat warna pada kulit. Kemudian pada lobus posterior, masih di kelenjar hipofisis, terdiri dari jaringan saraf sehingga disebut juga dengan neurohipofisis. Hormon ini secara fungsional dan anatomis, hipofisis posterior sebenarnya merupakan perpanjangan dari hipotalamus. Hipofisis posterior tidak menghasilkan hormon apapun, hanya menyimpan dan setelah mendapat rangsangan yang sesuai akan mengeluarkan dua hormon peptida, yaitu ADH dan oksitoksin atau antidiuresis hormon dan hormon oksitoksin. ADH atau antidiuretik hormon berfungsi sebagai meningkatkan reabsorpsi air oleh tubulus ginjal dan tubulus choledochus ginjal sehingga menurunkan produksi urin. Yang kedua adalah oksitoksin. Hormon ini berfungsi untuk merangsang pengeluaran ASI sebagai kontraksi uterus pada saat persalinan. Kemudian pada lobus intermediate, ini juga masih di kelenjar hipofisis, letaknya di antara lobus anterior dan posterior. Kemudian lobus intermediate ini menghasilkan endoprin dan mengendalikan reseptor rasa nyeri. Nah, dari gambar ini dia menjelaskan tentang hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis, baik anterior maupun posterior. Kemudian dari hormon-hormon ini dia akan merangsang atau bekerja pada sel-sel target. Contohnya hormon ADH atau antidiuresis hormon. Sel targetnya adalah ginjal. Kemudian oksitoksin, dia sel targetnya adalah bagian uterus. Kemudian mamai pada wanita. Kemudian ada ACTH. ACTH juga berfungsi sebagai merangsang sel targetnya adalah bagian ginjal. Kemudian ada tiroid, dia merangsang bagian-bagian kelenjar tiroid dan sebagainya. Sudah ada di gambar tersebut. Kemudian lanjut ke kelenjar tiroid dan paratiroid. Di gambar ini menjelaskan tentang letak dari kelenjar tiroid dan paratiroid. Kelenjar tiroid dia menempel pada bagian trachea. Dia menyelubungi bagian-bagian trachea, dan kelenjar paratiroid dia berada di dalam kelenjar tiroid. Ada 4 titik kelenjar paratiroid. Ya, gambar ini menjelaskan letak dari kelenjar-kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak di leher bagian depan, di samping kanan dan kiri dari trachea, melekat pada tulang laring, terdiri dari 2 lobus, dekstra dan sinistra, dan saling berhubungan.
Hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar tiroid adalah hormon T3 atau triiodothyronin, ada T4 atau tetraiodothyronin, dan tirokalsitonin. Bahan dasar pembentukan hormon adalah iodium yang diperoleh dari makanan dan minuman. Jika asupan iodin kurang, maka akan menyebabkan pembesaran pada kelenjar tiroid atau dinamakan dengan gondok. Fungsi dari kelenjar tiroid yang pertama adalah untuk mempengaruhi pertumbuhan dan maturasi jaringan di dalam tubuh. Kemudian mengatur kecepatan metabolisme tubuh, menambah produksi panas, dan menyimpan energi pada konsentrasi hormon tiroid yang tinggi. Kemudian mengatur penggunaan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Kemudian kelenjar paratiroid. Kelenjar ini menempel pada bagian anterior dan posterior pada kedua lobus kelenjar tiroid. Fungsi dari kelenjar tiroid yang pertama mempercepat absorpsi kalsium dan intestinum. Yang kedua mengontrol ekskresi kalsium dan fosfor oleh ginjal. Yang ketiga, jika suplai kalsium berkurang, maka hormon paratiroid menstimulasi reabsorpsi tulang sehingga menambah kalsium di dalam darah. Ini letak dari kelenjar paratiroid yang terletak di area kelenjar tiroid. Kemudian ada kelenjar timus. Kelenjar timus ini berada di bawah dari kelenjar tiroid dan kelenjar paratiroid. Terletak dalam rongga mediastinum di belakang osternum dalam rongga torak. Kemudian berwarna kemerahan, terdiri dari dua lobus. Fungsi dari kelenjar timus ini yang pertama sebagai sumber sel yang bersifat imunologis, sistem imun, mengurangi aktivitas kelenjar kelamin, mengaktifkan pertumbuhan badan, sehingga pertumbuhan meningkat pada masa bayi sampai remaja, dan setelah dewasa pertumbuhannya akan berkurang. Kemudian kelenjar suprarenal. Suprarenal ini berada di atas ginjal. Kelenjar suprarenal terletak di kutub atas ginjal sehingga disebut juga suprarenal. Terbagi menjadi dua lapisan. Yang pertama lapisan medula atau medula adrenal, dia menghasilkan katekolamin dan korteks adrenal menghasilkan steroid. Korteks adrenal dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah zona glomerulosa atau lapisan luar. Lapisan luar menghasilkan aldosteron atau disebut juga dengan mineral kortikoid yang berfungsi meningkatkan ekskresi ion kalium di ginjal, meningkatkan retensi natrium di kelenjar keringat dan saluran pencernaan. Yang kedua adalah zona fasciculate atau lapisan tengah. Dia menghasilkan hormon kortikosteroid yang berfungsi meningkatkan kegiatan metabolisme, meningkatkan ambang neuron di susunan saraf pusat, meningkatkan sekresi asam lambung, menurunkan daya tahan tubuh terhadap infeksi, menghambat pelepasan histamin dalam reaksi alergi, dalam mengatasi syok anafilaktik dalam pemberian adrenalin. Yang ketiga adalah zona retikularis. Zona retikularis menghasilkan androgen yang tidak mempunyai efek maskulinisasi yang berarti. Kemudian menghasilkan estrogen dan tidak mempunyai efek feminisasi yang berarti. Pada bagian medula adrenal. Medula adrenal berfungsi sebagai bagian dari sistem saraf otonom yang menghasilkan hormon epinefrin dan non-epinefrin.
Dapat juga melepaskan adrenalin dan non-adrenalin yang berfungsi meningkatkan denyut jantung, menambah tekanan darah, mempercepat pernapasan, meningkatkan produksi gula di darah dan di hati. Nah, pada gambar ini menjelaskan tentang letak dari kelenjar-kelenjar di pankreas. Kelenjar pankreas yang sebagai fungsi dari sistem pencernaan dan fungsi dari sistem endokrin. Kelenjar pankreas terletak di retroperitoneal rongga abdomen bagian atas dan terlentang horizontal dari duodenum ke lien. Jaringan utama pankreas terdiri atas sel acini, dia menghasilkan enzim pencernaan. Yang kedua adalah pulau Langerhans yang terdiri dari sel alfa, beta, dan delta. Sel alfa, dia menghasilkan glukagon yang berfungsi meningkatkan kadar glukosa dalam darah dengan cara memobilisasi glukosa, asam lemak, asam amino dari tempat cadangan ke dalam darah. Yang kedua adalah sel beta. Sel beta mensekresi insulin yang berfungsi menurunkan kadar gula dalam darah dengan cara meningkatkan simpanan glukosa di hati. Yang ketiga adalah sel gamma. Dia mensekresi somatostatin yang berpengaruh menekan growth hormone, mengosongkan lambung, sekresi asam lambung, dan kontraksi bladder. Yang selanjutnya adalah kelenjar testis. Kelenjar testis terletak di bagian interstisial testis. Kelenjar ini dibentuk oleh sel-sel Leydig dan menghasilkan hormon ralliksin dan testosteron. Hormon ralliksin berperan dalam mengatur relaksasi otot-otot yang berkaitan dengan sifat kelamin. Hormon testosteron berperan penting dalam pengaturan pembentukan sperma dan ciri kelamin sekunder pada pria. Ada 3 macam sel di testis. Yang pertama ada spermatozoa, kemudian yang kedua ada Leydig menghasilkan testosteron dan LH, kemudian ada sertolin, dia menghasilkan FSH. Kelenjar ovarium. Kelenjar ovarium menghasilkan 2 macam hormon, hormon estrogen dan hormon progesteron. Hormon estrogen dihasilkan oleh folikel di Graaf. Hormon progesteron dihasilkan oleh corpus luteum. Hormon estrogen berperan penting dalam mengatur siklus menstruasi dan pengatur sistem reproduksi, sedangkan pada hormon progesteron berperan penting dalam mengatur siklus menstruasi, perkembangan ovum, dan ciri kelamin sekunder wanita. Baik, mungkin ini pembahasan dari topik anatomi dan fisiologi di sistem endokrin. Tadi sudah dijelaskan banyak tentang kelenjar-kelenjar yang menghasilkan hormon di sistem tubuh manusia. Mudah-mudahan perkuliahan ini bermanfaat dan nanti mahasiswa bisa mereview lagi terkait dengan penjelasan di berbagai kelenjar-kelenjar dan fungsi dari masing-masing hormon. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.